Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari adab dan akhlak. Di pertemuan yang lalu telah kita menyelesaikan hadis tentang solidaritas kemanusiaan. Malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang baru, dan setelahnya kita juga akan melanjutkan bahasan hadis ini insyaallah ta'ala. Hadis yang kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Mas'udin Uqbata ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang bernama Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan atau melaksanakan kebaikan yang dia tunjukkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis ini singkat ya dibandingkan hadis sebelumnya. Ya, kita sampai ya berapa kali pertemuan. Hadis ini singkat. Yaitu man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti atau yang mengamalkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi orang yang ditunjukkan. Sebelum kita membahas hadis ini, seperti biasa kita akan membahas pertama yaitu perawinya dulu.
Perawi itu orang yang meriwayatkan hadisnya. Yang meriwayatkan hadis ini tadi dari jalan sahabat yang bernama Abu Mas'ud. Ya, kenapa kita kaji ya perawi hadisnya sebagai bentuk kita bersyukur. Kita hari ini bisa mendengar hadis Nabi. Kita hari ini bisa mengamalkan hadis Nabi. Kita hari ini bisa mengetahui syariat yang dibawa oleh Rasul, ya, karena mereka para sahabat yang meriwayatkan dari zaman ke zaman sampai hari ini kita hidup. Sehingga bentuk syukur kita kepada mereka, ya, maka kita sedikit mengenal perawinya, mengenal orang yang meriwayatkan hadis dari Rasul ini. Ya, dan diantaranya adalah Abu Mas'ud. Sahabat Nabi itu banyak. Ya. Dan sahabat ini belum kita terangkan dari atau ya hadis-hadis yang sebelumnya ya dengan perawi yang berbeda-beda. Disebutkan perawi hadis ini bernama Abu Mas'ud. Abu itu sebagai nama kunyah. Kunyah itu adalah nama yang didahului, diawali dengan Abu. Abu itu bapak. Ya. Kalau ibunya apa? Ummu. Ya. Anaknya siapa? Mas'ud. Abu Mas'ud. Bapaknya Mas'ud. Kalau jenengan punya anak namanya Hasan, Abu Hasan. Ibunya Ummu Hasan. Ya. Atau juga disebut dengan Ibnu, nah begitu. Anaknya Fulan misalnya. Itu disebut dengan nama kunyah. Terus siapa nama aslinya? Kalau Abu Mas'ud ini nama kunyah, nama panggilan Abu Mas'ud. Nama aslinya disebutkan adalah Uqbah. Uqbah bin Amr. Nama aslinya Uqbah. Panggilannya Abu Mas'ud. Beda dengan Ibnu Mas'ud. Ada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Nama aslinya Abdullah. Dijuluki dengan Ibnu Mas'ud. Ya. Bapaknya namanya Mas'ud. Kalau ini anaknya yang namanya Mas'ud. Jadi bedakan. Ya, ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Ya. Ya seperti misalnya bapaknya namanya Hasan, Ibnu Hasan. Anaknya Hasan. Kalau yang dia punya anak namanya Hasan, Abu Hasan. Ya. Itu bedanya. Nama aslinya adalah Uqbah bin Amr. Al-Ansori. Al-Ansori itu adalah orang Ansor. Ansor itu ya suku, ya, atau suatu kaum yang ada di Madinah. Disebut dengan Ansor kala itu. Dan waktu itu di Madinah cuma ada dua suku besar ya dari kaum musyrikin. Yang pertama adalah Ansor. Dari suku Ansor itu ada dua ya suku besar yang masuk ya kaum Ansor. Pertama dari Khazraj, yang kedua dari Aus. Mereka semuanya disebut dengan Al-Ansori, orang Ansor. Al-Badari, Badar, disebut dengan Badar. Badar itu satu tempat yang kira-kira terletak ya antara Mekah dan Madinah, ya disebut dengan Badar. Makanya ada perang Badar, ya perangnya di tempat itu namanya. Apakah Uqbah ini disebut dengan Al-Badari, orang yang ikut perang Badar? Jawabannya enggak. Oh namanya ada Badarnya? Karena dia orang Badar. Jadi Badar itu aslinya itu nama sumur.
Namanya ada nama sumur terletak di suatu tempat, maka tempat itu disebut dengan apa? Badar. Padahal nama Badar itu aslinya sumur begitu. Dan disitulah perang pertama kali antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang disebut dengan perang Badar tahun kedua. Dan orang ini dari daerah yang disebut dengan Badar. Al-Badri. Ya, satu tempat. Wa huwa minasyabi aslama qabla bai'atil aqabah asani. Uqbah ini, perawi hadis ini, dia salah seorang pemuda yang masuk Islam pada tahun ke-12 kenabian. Atau tepatnya ketika Bai'atul Aqabah. Dia baru masuk Islam. Ya, kalau kita alhamdulillah sudah dari apa? Dari lahir malah. Alhamdulillah tuh. Ya, ini rezeki besar jamaah. Loh, kenapa? Karena enggak setiap orang yang lahir itu ya belum tentu dia nanti beragama Islam. Loh, kalau misalnya jenengan lahirnya di Eropa, wah nggak tahu jenengan tuh agamanya apa, nggak ada yang jamin. Kalau Muslim, alhamdulillah lahir di sini. Yang di sini aja belum tentu dia orang Muslim. Orang tuanya biasanya tergantung orang tuanya. Alhamdulillah kita orang tuanya apa? Muslim, kita ikut agamanya. Nah, Uqbah ini dia masuk Islam pada tahun ke-12 kenabian, bukan 12 Hijriah, 12 kenabian. Apa bedanya? Bedanya, tahun kenabian sama tahun Hijriah, dihitung dari Rasul pertama kali diutus, diangkat menjadi seorang Nabi, itu dimulai tahun pertama kenabian. Sampai kapan? Sampai hijrah tahun ke-13. Karena Rasul tinggal di Mekah, berdakwah setelah diangkat menjadi seorang Nabi, berdakwah di Mekah 13 tahun. Maka 13 tahun ini disebut tahun kenabian. Setelah pindah ke Madinah, maka Rasul pindah ke Madinah, setelah pindahnya itu disebut hijrah, maka disebut dengan Hijriyah. Dihitung dari satu hijrahnya Nabi, itu tahun pertama. Jadi kenabian sebelum hijrah, begitu. Cuman 13. Ya, 13 tahun. Kalau hijriyah sampai hari ini kita hidup. Sudah berapa tahun? 1446. Wah, udah lama jamaah ya. Nah, kita kembali bagaimana ya seorang pemuda yang dia masuk Islam pada tahun ke-12 kenabian, tepatnya di Bai'atul Aqabah. Bai'at itu namanya sumpah. Bai'at disebut dengan sumpah. Membai'at itu maknanya dia bersumpah untuk setia, ya, bersumpah untuk setia di bai'at. Bersumpah untuk taat, ya, bersumpah untuk setia. Disebut dengan bai'at. Tapi ini bai'atnya ke Rasul. Bukan bai'at ke ya ke amir yang gak jelas, bukan. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang saya ada pimpinannya. Ya, pimpinannya siapa? Rahasia. Yang tahu siapa? Kelompoknya sendiri. Ada pemimpinnya? Ada. Kita sudah bai'at, katanya begitu. Ya. Pemerintahan apa? Ya, bawah tanah. Yang tahu sendiri. Ya, katanya sudah bai'at. Ya. Katanya sebenarnya enggak benar. Ya. Nah, berbeda dengan para sahabat dahulu, mereka membaiat Rasul, kan memang Rasul apa? Ya, pimpinan dan seorang nabi. Ya. Baiat disebut dengan sumpah setia untuk taat Aqabah. Tempat di mana seorang ketika haji melempar jumroh. Disebut dengan Aqabah. Ada tempat ya
maka nama Aqobah. Nah, disitulah ketika para haji itu melempar jumroh itu namanya Aqobah. Nah, disitulah orang ini masuk Islam, ketemu Nabi, masuk Islam. Ya, ini jalan hidayah. Ya, jalan hidayah akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Uqbah bin Amr atau Abu Mas'ud tadi, setelah masuk Islam, orang ini sangat semangat di dalam belajar ilmu agama. Dia pindah ke Madinah. Akhirnya ketika Rasul hijrah ke Madinah, Abu Mas'ud ini dia pindah juga ke Madinah. Di sanalah menuntut ilmu, belajar ke Rasul. Ya, harusnya begitu orang yang baru masuk Islam, ya, yang nggak harus orang yang baru masuk Islam, yang sudah beragama Islam juga harus terus belajar ilmu agama. Dia pindah ke Madinah untuk belajar agama dan dia berkeinginan untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat dari Nabi. Ya, jadi sibukan orang yang baru masuk Islam, sibukan untuk belajar agama dari dasar. Kadang-kadang enggak, ada mu'alaf bagus, tetapi langsung karena mungkin dia terkenal ataupun mungkin dia punya kemampuan ngomong, akhirnya dakwah di mana-mana. Padahal agama Islamnya akidahnya belum kuat. Ya, dipanggil sana untuk dakwah, panggil sini untuk dakwah, ya. Padahal belum lama masuk Islam. Terus apa yang mau disampaikan? Harusnya belajar dulu nih, ya, tentang akidah yang benar. Ya, khawatirnya ketika langsung menyampaikan agama, ya, yang dia belum menguatkan akidahnya, khawatirnya yang disampaikan agamanya yang dulu. Ya, khawatirnya agama yang dulu yang dia sampaikan. Bukan nggak boleh dakwah, nggak boleh. Tetapi sebelum menyampaikan ilmu itu, apalagi ini baru masuk Islam, baru berapa lama, belajar dulu. Dan orang yang dengar selamat, orang yang disampaikan aman. Ya. Nah, beliau disebutkan dalam beberapa riwayat, setelah belajar ke Rasul, maka beliau orang yang sangat semangat di dalam melaksanakan sholat. Ya. Begitulah ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, setelah pengajian, setelah mengikuti majelis taklim, harusnya semakin semangat mengamalkan ilmu. Bukan semakin malas. Justru kita belajar agama untuk Untuk memperbaiki dan memberikan semangat di dalam kita mengamalkan ilmu. Bukan cuma belajar yang rajin, mengamalinya nggak rajin. Ya, kita lihat. Disebutkan annal Mughirata ibn Syu'bata akhara salat al-asr. Pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah, di mana dia pernah sholat asarnya telat. Sholat asar telat. Ya, pernah. Kalau kita sering. Sering. Wa huwa amirul Kufah. Dan ketika itu karena telat karena Mughirah bin Syu'bah ini gubernur. Sebagai gubernur wilayah Kufah. Ya, wilayah Kufah. Ya. Kalau kita telat, bukan jadi pejabat. Ya. Lagi jualan. Dari pagi belum ada yang beli. Sudah adzan. Diuji. Ada 3 orang mau beli. Ya. Kira-kira kalau jenengan yang begitu gimana? Dari pagi, jualan, buka dari pagi, dari jam 7 nggak ada yang beli. Kirain pas adzan
Adzan duhur ada yang mau beli 3. Mau ditolak sholat, ya dari pagi belum ada yang beli. Belum ada penglaris. Mau dilayani, aduh ini bisa agak lama nih. Bisa telat sholat jamaahnya nih, begitu. Ya. Kalau mau nolak yang nggak enak, harusnya memang kita ya semuanya harus kita menyadari bahwa rezeki itu dari Allah. Yang nyuruh sholat juga Allah. Yang nyuruh sholat ya Allah, kemudian yang ngasih rezeki juga Allah. Ya. Maka belum tentu kita mendapatkan orang tadi mau beli belum tentu jadi. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki siapa? Allah juga. Gitu. Ya. Dari pagi ngojek sudah buka online-nya, belum ada yang nyangkut. Pas mau sholat zuhur, wah, ada yang nyangkut nih. Ya. Seperti memang harus kita sadar. Kenapa? Yang ngasih rezeki Allah, yang nyuruh sholat juga Allah. Ketika kita, sholat nanti aja, yang penting ini dulu nih. Belum tentu juga nanti dia jadi. Belum tentu juga jadi. Kenapa? Yang ngasih rezeki juga Allah. Yang pertama, yang tadi mau beli, Pak, pakaiannya yang seperti ini, yang ukuran XL ada nggak? Wah, nggak ada. Adanya L sama M. Yaudah Pak, nggak jadi. Wah, kan nggak jadi. Yang kedua, ya, Pak, ini yang nomor M ada nggak? Ada. Ambilin. Yang warnanya merah Pak ada? Nggak ada yang merah, adanya hitam. Saya nyari yang merah Pak. Nggak jadi. Yang ketiga juga sama. Ya. Warna yang nyarinya yang merah ada Pak? Ada. Nomornya M ada. Ketika giliran tahu harganya, wah, saya carinya yang nggak seharga begitu. Nggak jadi juga tuh. Kenapa? Allah yang ngasih rezeki. Ya. Akhirnya mungkin dia akhirnya pas masjid telat. Sudah nggak jadi beli. Sholatnya telat. Ya. Tapi kalau kita sebentar ini udah waktunya sholat. Ya. Nanti setelah sholat dilayani. Ya. Sholatnya dapat, jamannya dapat, selesai sholat, buka lagi, dia ngelayani, beli. Semuanya dapat. Kalaupun, saya nggak mau nunggu Pak, saya mau buru-buru Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah kita nyampaikan baik-baik. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki harus kita paham, Allah yang ngasih. Mungkin aja ketika kita melaksanakan perintah Allah, kemudian Allah buka lewat yang lain. Setelah itu ya, ada orang yang mesen lebih banyak, bisa jadi. Ya. Nah, kita lanjut jamaah. Maka Mughirah ini yang tadi telat sholat asar, ya, mungkin ya telat dalam sholat jamaah. Ya. Fadakhala Abu Mas'ud alaihi faqala, maka Abu Mas'ud ini mengingatkan, laqad alimtu nazala Jibrilu fasalla. Karena ini teman, maka Abu Mas'ud mengingatkan Mughirah bin Syu'bah. Allah memerintahkan malaikat Jibril di dalam mengajarkan waktu-waktu sholat. Ya, Allah memerintahkan malaikat Jibril mengajarkan waktu-waktu sholat. Waktu sholat yang wajib. Ya, kapan waktunya itu diajarkan. Ya. Ketika matahari terbit, ketika terbitnya fajar, ketika matahari terbenam, diajarkan. Fasolat, dan malaikat Jibril sholat ketika waktunya. Fasolat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasul waktu-waktu sholat, fasolat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul juga sholat, menjaga waktu-waktu yang diajarkan. Summa qala hakadha umirtu. Begitu pula kita diperintahkan sholat,
Di waktunya. Ya, enak nggak nasihatnya jamaah? Enak. Allah memerintahkan malaikat Jibril mengajarkan waktu-waktu sholat. Malaikat Jibril sholat segera di waktunya. Ketika disampaikan ke Rasul waktu-waktu sholat, Rasul sholat waktunya, di waktunya. Ya. Kemudian ketika Allah perintahkan, malaikat Jibril mengajarkan, Rasul mengajarkan, begitu pula kita diperintahkan untuk menjaga waktu sholatnya. Ya, nasihat yang apa? Nasihat yang yang tidak menyakiti. Nah, ini ya tentang beliau. Dalam amalan yang lain tentang Uqbah ibnu Amr al-Ansari, Abu Mas'ud ini orang yang sangat semangat di dalam mengikuti perintah Nabi. Orang yang semangat di dalam mengikuti perintah Rasul. Baik itu perintahnya ataupun apa? Ataupun petunjuknya. Semangat mengikuti ya sunnah Nabi. Ya. Berbeda dengan apa? Dengan ya kita mungkin masih pikir-pikir ngikutin sunnah Nabi. Oh ini hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib. Nggak wajib pono lah. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya ya sunnah. Nggak wajib pono lah. Padahal di dalam mengikuti sunnah Rasul ini Allah perintahkan. Ya. Dan beliau ini dalam mengamalkan perintah Rasul itu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Harusnya begitu seorang muslim ketika mendengar perintah Nabi, ketika mendengar apa? Perintah-perintahnya, maka sami'na wa ata'na. Enggak ada apa? Enggak ada ngeyel dan tidak ada bantah. Walaupun kadang-kadang perintahnya mungkin bagi sebagian orang nggak masuk akal. Sudah karena agama ini bukan dasarnya akal, ikutin aja. Kita diperintahkan beriman dengan hari kiamat. Kita tidak menyaksikan di sini. Kita disampaikan tentang adanya nikmat dan azab kubur. Kita nggak ngelihat hidup di dunia, nggak ngelihat. Tetapi itulah karena Rasul memerintahkan kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ya. Ya kayak inilah, ya. Misalnya kayak ya apa? Kayak ya tentara disuruh, "Kamu besok jam 5 jaga di sini." Siap. Nah, begitu. Ya, sami'na wa ata'na. Begitulah para sahabat dahulu. Nggak ada tentara nanya dulu, "Maaf Pak Komandan, ini perintahnya wajib, sunnah, makruh, atau mustahab?" Kamu disuruh kok tanya lagi. Ya, nggak ada. Saya kira belum pernah dengar ya. Langsung. Siap. Begitu. Nggak ada tanya, "Maaf Pak, ini saya diperintahkan besok jam 5. Ya, itu perintahnya wajib atau makruh atau mustahab atau sunnah, Pak?" Kira-kira gimana? Kalau ada yang begitu? Wah, langsung dia apa? Pecat. Ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana kisahnya. Dikatakan oleh Abu Mas'ud, "Kuntu gulaman li saud, bis saud." Aku dulu, ya, ketika ya disebutkan masih muda. Aku itu punya kayak semacam ya saud ini bisa ya pecut atau juga bisa alat ya kayak rotan kecil untuk mukul. Ya, untuk mukul. Aku punya apa? Ya seperti ya alat untuk mukul, rotan atau pecut. Saud. Yang biasa ya dia punya apa? Punya karyawan. Punya anak buah. Kalau salah pukul begitu. Masih muda. Fasami'tu sautan min khalfi. Suatu saat ketika aku sedang memegang itu alat pukul itu, dari belakang aku mendengar ada suara. Suaranya bagaimana? "I'lam Aba Mas'ud." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Ya, dengar ada suara. Ya.
Jadi itu ya waktu ya disebut oleh Abu Mas'ud ini nggak tahu nih suaranya siapa. Ada suara i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Falam afham as-saut. Aku pun nggak tahu siapa yang ngomong. Ya, siapa yang apalagi manggil namanya. I'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Kemudian tengok-tengok mana nih yang ngomong. Ya. Kalau kita mungkin ada yang manggil gitu kan. Ya, manggil namanya jenengan, tengok-tengok. Ada orang lari mungkin begitu ya. Nah, falamma dana minni id huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suara itu ya yang memanggil saya tadi ternyata Rasul jamaah. Rasul yang memanggil saya dan ketika itu Rasul itu jalan mendekati saya. Kemudian Rasul mengatakan, "I'lam Abu Mas'ud." Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, "Anallaha azza wa jal aqdaru alaika minka ala hadzal gulam." Wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah telah memberikan amanah untukmu dengan diberikan bawahan karyawan ya untuk dia apa yang untuk engkau didik, engkau apa arahkan ya, bukan engkau pukul, maknanya begitu. Allah memberikan amanah. Amanah apa? Karyawan, bawahan ya untuk engkau didik, engkau arahkan ya, bukan engkau pukul kalau punya kesalahan ya. Maka ketika kata Abu Mas'ud, fa'alqaitu sawta min yadi. Aku pun langsung buang rotanya tadi. Aku pun langsung membuang rotanya tadi. Ya. La adribu mamlukan ba'dahu abada. Dan aku setelah itu tidak pernah mukul lagi ya kesalahan yang dilakukan oleh ya bawahannya. Nggak saya pukul lagi. Karena pernah, padahal masih muda. Sampai meninggal dia nggak memakai itu lagi. Dengan apa? Dengan sebab ingin mengamalkan sunnah Nabi. Ya, nggak tanya dulu, memang hukumnya apa ya Rasul? Enggak. Ya, tetapi Rasul mengatakan Allah memberikan kepada engkau amanah. Ya, maka gunakanlah amanah itu dengan yang terbaik. Jangan engkau mendolimi orang dengan amanah yang Allah beri. Jangan mentang-mentang apa? Punya kedudukan. Kemudian bertindak apa? Zalim kepada orang lain. Karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, kita lanjut. Abu Mas'ud adalah orang yang gemar di dalam menjenguk orang sakit. Ya, ini masih berkisah tentang perawi hadisnya. Ya, gemar menjenguk orang sakit. Karena memang Rasul mengatakan dalam hadisnya, hakul muslim alal muslimi sittun. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Di antaranya wa idza marida fa'udhu. Kalau ada salah satu yang sakit dari mereka, maka jenguk. Beliau sangat semangat menjenguk orang sakit, jemaah. Ya. Dan ketika kita menjenguk orang sakit itu tumbuh syukur kita, jemaah. Bersyukur. Ya. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesehatan. Makanya ada salah seorang alim. Dia menyempatkan waktunya setiap hari 1 jam untuk keliling rumah sakit. Ya, keliling rumah sakit. Ngapain ngeliat orang sakit? Oh, ada yang sakit sakit mata sudah seminggu. Itu ada yang stroke. Oh, ini ada yang sakit kolesterol. Ini yang sudah dirawat sebulan. Akhirnya bersyukur. Ya, maka dengan bersyukur ngelihat demikian. Bukan sekedar apa? Ya, bukan sekedar kita ngelihat orang sakit, tapi akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Nah, beliau ini orang yang sangat gemar dalam menjenguk orang sakit. Ya.
Kadang-kadang beda kita. Ya, dikabarin sudah meninggal dunia. Si Anu udah meninggal dunia. Wah, apa ya? Gayanya kaget. Perasaan kemarin ketemu saya di masjid. Kapan? Sebulan yang lalu. Sudah sakit 2 minggu, 3 minggu. Ya, jenengan aja ya nggak nengok. Nah, begitu. Dengar-dengar sudah meninggal. Nah, beliau menjenguk salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah. Wa dakhala Abu Mas'ud al-Ansari ala Hudzaifah fi maradihi allati mata fi. Beliau menjenguk sahabatnya Hudzaifah ya yang sakit di rumahnya. Ya, menjenguk. Ya. Yang menjenguk orang sakit yang nggak harus di rumah. Ya, kalau di rumah sakit ya nggak apa-apa, tapi diatur waktunya. Biasanya ada waktu-waktu boleh menjenguk. Ya. Apa yang terjadi? Allati mata fi, dan beliau Hudzaifah ini sebelum meninggal karena dengan sakitnya ini akhirnya beliau meninggal. Fatanaqahu, ketika bertemu beliau menghibur dan memeluknya. Ya. Maka ini anjuran juga kalau menjenguk itu menghibur. Ya, jangan nakut-nakutin. Sakit apa, Pak? Meriang. Iya, meriangnya kenapa? Sakit perut sudah 7 hari. Kemarin saudara saya begini juga, Pak. Mati, Pak. Ya, jangan begitu. Ini jujur bener nih. Ya. Tapi dihibur. Insya Allah ini kemarin tetangga saya begini sembuh. Dengan ya berobat, ikutin ya arahan dokter, berdoa, ya jauhi yang dilarang, ya jauhi dulu yang pantangan-pantangan, insya Allah sembuh. Enak. Ya, bukan malah nakut-nakutin. Ya, bukan malah nakut-nakutin. Kemudian menghibur. Ya, menghibur. Faqala al-firaq. Ya, faqala al-firaq. Wa qala na'am habibun ja'ala faqatin alla aflahu min nadamin alaysa ba'da a'lamu minal yakin. Kemudian beliau pun menasehati, ya, memberikan nasihat bahwa apa? Bahwa intinya di dalam ya orang yang menjenguk agar apa? Agar bersabar, berhusnudzon, dan juga apa? Ya, dan juga dia untuk memberikan ya memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, ini diantara ya tentang Abu Mas'ud. Kemudian perawi hadis ini yaitu sahabat Uqbah tadi dikenal orang atau dikenal dengan seorang yang semangat mengajarkan ilmu. Orang mengajarkan ilmu itu nggak harus jadi ustadz dulu. Ya, tergantung apa? Ilmu yang kita tahu. Rasul mengatakan ballighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Maknanya apa? Yang kita tahu ilmu sedikit, 1 ayat, 1 hadis, sampaikan. Minimal ke keluarga. Pulang, ini saya tadi pengajian. Dapat hadis ini. Tentang perawinya ini, orang ini aslinya ini, nama aslinya ini disebutkan. Dia orang yang seperti ini setelah belajar dari Nabi, orang yang semangat mengamalkan ilmu, sampaikan. Ya, jadi dapat sebagai apa? Sebagai penyemangat. Ya, nggak cuman kita itu belajar. Yang penting ya cari yang lucu, enggak, ilmu. Ya. Kemudian semangat menyampaikan. Ya, ketika pulang, Bu tadi belajarnya di musola apa? Lucu. Taunya apa? Lucu. Ya, ada ustadz menyampaikan pengajian. Ustadz pengajiannya nggak ada lucunya, Tat. Kalau mau lucu panggil aja pelawak. Kan begitu. Ya, ilmu. Ya, agar bisa diajarkan. Kita lihat. Dikatakan oleh Salim, qala lana Abu Mas'ud. Abu Mas'ud pernah mengajarkan kami dengan mengatakan, alla usolli lakum sholatar rasul. Maukah kalian aku ajarkan tata cara sholatnya Rasul? Gitu. Ya.
Jadi mengajarkan ilmu itu enggak harus kalau diminta. Boleh kita menawarkan. Mau enggak saya ajarin ilmu ini? Mau enggak saya ajarin bahasa Arab? Begitu enggak apa-apa. Ya. Enggak harus kalau dipanggil baru ngajar. Enggak. Boleh kita menawarkan. Makanya Abu Mas'ud mengatakan, ala usolli lakum sholatar Rasul. Mau enggak kalian saya ajarkan sholatnya Rasul? Tata cara sholatnya Rasul. Ya, kita juga nggak apa-apa, ya mau nggak, ya kita buka pengajian di sini nggak apa-apa, ya kita tawarkan, ayo kita buat, ya belajar bahasa Arab misalnya, nggak apa-apa, yang penting semangat serius. Kadang-kadang apa semangatnya di awal doang, ya semangatnya di awal. Ya kita dulu pernah ngajarin ya jamaah di masjid. Semangat, oh kita belajar bahasa Arab. Awal pertama 30 orang. Baru sebulan tinggal 15 orang. 3 bulan tinggal 3 orang. Ya, 6 bulan tinggal ustadznya sendirian. Oh iya, pengalaman. Sampai nungguin ketiduran saya. Lah mana nih jamaah? Ya, bangun-bangun udah maghrib. Ya, karena mulai kan habis asar. Kita nungguin sampai ketiduran, bangun karena apa? Ya, tidur nungguin azan maghrib belum datang, nggak ada. Gitu kan. Yang penting semangat, ya jadi begitu. Apa kata beliau? Akhirnya pun diajarkan, iya kami mau ajarkan tentang tata cara sholatnya Nabi. Kemudian Abu Mas'ud mengajarkan sholatnya Rasul, falamma raka'a wada'a kaffaihi ala rukbatayhi wa farraqa baina asabi'ih. Maka Abu Mas'ud mengajarkan kami tata cara sholatnya Rasul, dan ketika beliau ruku, maka meletakkan kafai, kaf ini 2 telapak tangan, ala rukbatayhi, di lututnya. Kalau ini lutut, meletakkan di sini, bukan di sini, bukan di sini, atau di bawahnya lutut, enggak, tapi di lutut. Ini Abu Mas'ud mengajarkan cara sholatnya Rasul. Kemudian wa farraqa baina asabi'i, dan tangannya ini ketika ruku, ya menyentuh memegang lutut, dan farraqa ini ya seperti menggenggam, bukan begini. Farraqa ini melebarkan jari-jarinya. Jadi kalau ruku begini. Jadi bukan begini, tapi begini. Kayak menggenggam begini, ya. Wajafa baina ibtaihi, kemudian beliau pun mengajarkan tata cara sholat ketika rukunya, meletakkan 2 telapak tangannya di lutut dan seperti menggenggam dan memisahkan antara jari-jarinya. Wajafa baina ibtai, kemudian sini ketiak, ya ketiaknya ini ya ibtai, ya ibtai maknanya wajafa, agak dilebarkan, jadi bukan begini, ya ketika ruku, tapi dilebarkan begini, nah sambil memegang ya lutut, jadi bukan begitu, tapi dilebarkan, ya wajafa baina an ibtaihi hatta istaqarra kulla syai'in minhu, kemudian lurus, ya kata salah seorang sahabat, seandainya air dituangkan di punggungnya Rasul itu, air itu nggak tumpah, saking lurusnya jamaah, disebutkan demikian, ya. Jadi nggak begini, jadi ruku itu nggak begini, ya, atau terlalu begini, gitu, ya, tapi lurus begini, ya, bukan kepalanya masih begini, ya, atau terlalu ke bawah, saking semangatnya, gitu kan, sampai mau nyentuh lutut lagi, bukan, tapi lurus begini, istaqor. Summa kabbaro, kemudian Rasul bertakbir, fastawa qa'idan, kemudian Rasul fastawa qa'idan, dan Rasul kabbaro fastawa qa'idan hatta istaqara kulla syai'in minhu, dan ketika Rasul
Summa kabbara summa sajada. Setelah takbir, ya, iktidal, summa sajada. Ya, kemudian beliau sujud. Wajafa bain ibtaihi, dan ketika Rasul, ya, Abu Mas'ud mengajarkan ketika sujudnya juga sama. Apa itu? Melebarkan, ya, ketiaknya. Ya, melebarkan begini. Jadi enggak begini sujudnya. Apalagi begini. Ya, ini nyentuh, ya, nyentuh lantai, enggak. Tapi ini sejajar dengan apa? Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Kemudian dilebarkan. Nah, begitu. Kalau sholat sendirian tentunya, ya, kalau sebelahnya ada temunya nanti kok, ya, kena, ya, apa, kena sikunya. Minggir begitu. Ya, Abi Salam, oh kamu tadi sholatnya, ya, siku kamu. Loh, ini saya mengamalkan sunnah Nabi melebarkan. Ya, jangan begitu. Ini kalau sendiri, ya, kalau jamaah sebelahnya ada, ya, ya, sesuai, ya, sesuaikan keadaannya. Hatta istaqara kullu syai'in minhu, kemudian apa? Ya, ketika sujud pun Rasul demikian, lurus. Jadi bukan kepalanya agak begini, ya, begitu. Atau terlalu manjang. Ya, kayak orang mau tengkurap jadi. Enggak. Ya, kan ada panjang ke depan atau terlalu mundur. Ya. Jadi apa? Ya, sejajar disebutkan demikian. Fasalla bina arba'a raka'atin, dan apa? Ya, beliau Abu Mas'ud katanya Salim mengajarkan kami salat yang 4 rakaat. Mananya mengajarkan salat yang 4 rakaat, mungkin zuhur, mungkin asar. Hakada, kemudian selesai salam, ya, kata Uqbah mengatakan kepada Salim, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beginilah tata cara Rasul salat yang saya lihat salatnya Rasul. Nah, begitu. Ya, dia semangat mengajarkan ilmu. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud ini kurang lebih 102 hadis. Ada 102 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud ini, ya, 102 hadis. Ya. Di antara hadis yang diriwayatkan dari beliau tadi yang kita sebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Adapun wafatnya beliau, Abu Mas'ud ini, qila arba'ina wa qila aksar li'annahu atraka imaratal Mughirah ala Kufah. Disebutkan beliau meninggal dunia, ada yang mengatakan, ya, sekitar 40 tahun, ada yang mengatakan lebih. Jadi masih muda. Ya, 40 tahun lah. Tapi ada yang mengatakan enggak, lebih dari 40 tahun. Karena dia ketemu Mughirah tadi, sahabat Mughirah, ketika Mughirah jadi gubernur Kufah. Ya, ada yang mengatakan berarti lebih umurnya, lebih 40 tahun. Ya. Kemudian, ya, beliau pun disebutkan dikuburkan, ya, mata bil Madinah, meninggal dunia di kota Madinah, ya, dan dikuburkan di perkuburan Baqi, ya, di perkuburan Baqi yang ada di Madinah. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, bahasan ringkas tentang perawi hadis yang kita sebutkan, ya, hadis dari Nabi, ya, tentang Abu Mas'ud. Adapun matan hadisnya, isi hadisnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, kita akan lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.